Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Orang yang Berbahagia, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 13 ayat 16 dan 17a. Yesus bersabda, "Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab Aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil hari ini kita mendengar kata-kata Yesus yang terlihat lembut, namun penuh arti dan kuasa. Yesus berkata, "Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab Aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Dari kata-kata Yesus ini menunjukkan kepada kita dua kelompok manusia. Pertama adalah kelompok yang mau membuka mata untuk melihat dan mengenal Yesus, dan mau membuka telinganya untuk mendengar Yesus. Kelompok yang pertama ini jumlahnya sangat sedikit, termasuk ke-12 Rasul Yesus. Selain itu, kelompok yang pertama ini bukanlah orang terpandang, bukan pula orang kaya serta pandai, dan bukan pejabat atau mereka yang memiliki kedudukan. Yang mau menerima Yesus adalah orang-orang kecil dan biasa. Para rasul Yesus dan orang-orang Israel yang saat itu membuka mata dan telinga mereka kepada Yesus menjadi bagian dan orang yang berbahagia. Saudara-saudari terkasih, kelompok yang mau menerima Yesus adalah orang-orang berdosa yang dikucilkan, tidak dihargai, dan sering mendapatkan perlawanan yang tidak adil dari sesama. Maka kita pasti ingat kisah seorang perempuan yang kedapatan berdosa. Orang-orang Israel yang merasa diri tidak berdosa meminta Yesus bertindak. Ada pula nelayan yang biasa mencari ikan. Sedang kelompok kedua adalah mereka yang tidak mau dan tidak mampu melihat dan mendengar Yesus. Yang tidak mau melihat dan mendengar Yesus ini jumlahnya sangat banyak, termasuk orang Farisi, ahli Taurat, para imam, dan para penguasa. Bagi mereka ini, Yesus bukanlah siapa-siapa. Tidak ada yang istimewa dan berpengaruh jika mereka tidak mau melihat dan mendengar Yesus. Apalagi kelompok ini sudah merasa nyaman dan mantap dengan posisi serta pekerjaan mereka saat itu. Sedangkan orang-orang yang tidak mampu melihat dan mendengar Yesus dipengaruhi oleh kesempatan yang tidak tersedia.
Misalnya, orang yang lahir sebelum Yesus tentu tidak mampu melihat dan mendengar Yesus, karena Yesus belum ada saat itu. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus menyebut para murid dan orang-orang yang memiliki kesempatan untuk melihat dan mendengar Yesus sebagai orang yang berbahagia. Sebab Yesus bukanlah manusia biasa sama seperti manusia lainnya. Dari asal-usul keluarga, Yesus memang tidak lahir dari keluarga yang kaya atau terhormat. Yesus juga tidak mengikuti sekolah khusus seperti para ahli Taurat dan orang Farisi atau para imam yang bertugas di bait Allah. Yesus juga tidak secara langsung lahir dari keluarga raja atau pemimpin yang berkuasa saat itu. Namun, sesungguhnya jauh sebelum Yesus lahir, banyak nabi yang meramalkan tentang kehadiran seorang Mesias, penyelamat dunia. Mesias atau penyelamat dunia itu adalah Yesus. Maka, sejak lahirnya, Yesus sudah berbeda dengan manusia lain. Hanya Yesus satu-satunya manusia yang dikandung dari Roh Kudus, bukan dari hubungan suami dan istri seperti semua manusia. Demikian pula pada waktu proses kelahiran Yesus. Saat Yesus lahir, ada tanda besar, yakni penampakan malaikat Tuhan kepada para gembala. Para gembala pun bergegas untuk menemui bayi Yesus dan ibunya. Demikian pula dengan munculnya bintang yang hanya dapat dilihat orang Majus. Dengan bantuan bintang itulah ketiga orang Majus dapat berjumpa Yesus. Saudara-saudari terkasih, masih ada orang yang melihat dan mendengar Yesus sebagai Tuhan. Misalnya, saat Yesus dipersembahkan di bait Allah. Saat itu ada seorang nabi bernama Simeon yang masih hidup dan sungguh-sungguh rindu ingin melihat Yesus. Maka pada saat Simeon melihat Yesus dibawa oleh orang tuanya ke bait Allah, Simeon langsung berseru, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa." Artinya Simeon meminta kepada Allah supaya Simeon segera dipanggil Tuhan, sebab satu-satunya penantian yang sangat dia harapkan, yakni dapat melihat Yesus, sudah terkabul. Namun satu hal yang perlu kita pahami dan sadar, bahwa hanya Simeon, para gembala, orang Majus, serta kita umat Kristiani yang diperkenan untuk mendengar dan melihat Yesus melalui kacamata iman. Maka perlu kita sadari dan hayati bahwa sesungguhnya kita umat Katolik masuk bilangan orang-orang yang berbahagia. Sebab hanya melalui Yesus kita memperoleh kehidupan yang kekal. Apakah
apakah selama ini kita sudah menjadi orang yang berbahagia karena kita memiliki kesempatan untuk melihat dan mendengarkan Yesus? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, berbahagialah mata orang-orang yang bisa melihat dan telinga mereka yang mendengarkan Engkau. Semoga rahmat-Mu menyadarkan kami bahwa kami adalah kelompok orang yang berbahagia karena bisa melihat dan mendengar Engkau. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.